Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas 11 Maret. Akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran dengan mengambil materi kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang ke-1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan Mbak Nisa dipimpin untuk berdoa. Sikap diam. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, Bu mau tanya, coba di antara teman-teman kalian apa hari ini masuk semua apa tidak? Masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, untuk menambah semangat anak-anak di pagi hari ini, sebelum belajar kita nyanyi dulu, mau? Mau. Kita nyanyi dulu bersama-sama. Sepiring nasi sehari 3 kali, ibu baru cukup kalori. Lauk-lauknya yang sederhana, cukup gizi, dapatlah terbeli. Buah-buahan paling banyak di sini, Nusantara tak tertandingi. Sayuran segar, semangat makan, berseri, cerah tiap hari. 4 sehat, 5 sempurna untuk masa depan kita. Nasi, lauk, sayur dan buah, kalau dapat ditambah susu. Lagi. Sepiring nasi sehari 3 kali, itu baru cukup kalori. Lauk-lauknya yang sederhana, cukup gizi, dapatlah terbeli. Buah-buahan paling banyak di sini, Nusantara tak tertandingi. Sayuran segar, semangat makan, berseri, cerah tiap hari. 4 sehat, 5 sempurna untuk masa depan kita. Nasi, lauk, sayur dan buah, kalau dapat ditambah susu. Ya, terima kasih anak-anak sudah bernyanyi dengan begitu semangat ya. Nah, tadi pagi sebelum berangkat sekolah anak-anak sarapan apa belum? Sarapan. Ya, sarapan ya. Jadi
kita itu harus membiasakan diri untuk selalu makan makanan yang sehat. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema yang ke-1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Kita mulai pembelajaran yang ke-1. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama itu adalah menganalisis kata kunci pada iklan. Yang kedua, menyimpulkan informasi yang diperoleh dari iklan. Yang ketiga, menganalisis organ pencernaan dan fungsinya pada hewan ruminansia. Dan yang terakhir, mendesain skema sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak perhatikan, Bu Guru punya gambar iklan. Anak-anak tahu apa itu iklan? Iklan itu apa ya? Iklan? Oh enggak. Ya, apa Iklan iklan? adalah promosi tentang suatu produk kepada masyarakat. Promosi tentang suatu produk. Iya, betul sekali. Ada pendapat lain? Mbak Nisa? Iklan adalah penawaran produk kepada masyarakat melalui televisi atau radio. Iya, betul sekali. Jadi yang namanya iklan itu adalah penawaran tentang suatu produk. Produk itu bisa produk makanan, apalagi? Tentang apa lagi? Minuman bisa ya. Melalui apa? Melalui apa? Melalui televisi bisa, terus kemudian radio, apalagi? Koran bisa, lewat internet bisa apa tidak? Bisa. Iya. Jadi yang namanya iklan itu bisa anak-anak lihat di televisi, bisa lewat radio, bisa, sangat mudah sekali ya. Dan di zaman sekarang lewat internet itu gampang sekali. Nah, sekarang Bu Guru punya 3 buah iklan. Anak-anak perhatikan, ada di depan. Iklan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Terlihat apa tidak gambarnya anak-anak? Terlihat. Ya, sekarang kita akan belajar untuk mencari kata kunci yang ada pada iklan. Kata kunci itu siapa ya? Kata kunci. Kata kunci. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci itu apa, anak-anak? Kata kunci itu adalah kata yang mewakili keseluruhan topik. Iya. Ciri-cirinya yang pertama apa? Terdapat dalam judul iklan. Terdapat dalam judul iklan. Yang kedua, Disebutkan lebih dari 1 kali. disebutkan lebih dari 1 kali. Yang ketiga, Terdiri dari 1 kata atau lebih. bisa 1 kata, 2 kata atau lebih. Yang keempat, Mengandung kata yang unik dalam iklan. mengandung kata yang unik dalam iklan. Dan yang terakhir, Mewakili keseluruhan topik. mewakili keseluruhan topik. Nah, sekarang kita kembali kepada iklannya. Sekarang perhatikan gambar iklan yang nomor 1 dulu. Siapa mau mencoba untuk menentukan kata kunci pada iklan nomor 1? Boleh tunjuk jari. Mbak Indah, apa kira-kira kata kuncinya? Makanan sehat. Makanan sehat. Iya, pintar sekali. Makanan sehat. Kita lanjutkan. Ada iklan yang nomor 2. Siapa mau mencoba? Tunjuk jari. Oh, Mas Rafa, apa kata kuncinya? Makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi. Boleh, pintar. Yang ketiga, gambar iklan yang ketiga. Siapa mau mencari kata kuncinya? Mbak Bulan. Cintai jantung Anda.
Anda, pintar sekali ya. Jadi anak-anak semuanya sudah bisa ya menentukan kata kunci pada iklan. Untuk yang selanjutnya tadi kita sudah belajar mencari kata kuncinya. Sekarang kita akan mencari informasi apa yang ada pada iklan itu. Ada iklan nomor 1, 2, dan 3. Siapa mau mencoba? Mas Rizal, iklan yang pertama dulu. Kira-kira informasi apa yang ada di situ? Informasi pentingnya dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi akan menjadikan kita sehat dan awet muda. Iya, pintar sekali. Itu informasi yang ada pada iklan nomor 1 ya. Sekarang iklan yang kedua, siapa mau mencoba? Oh Mbak Ica, informasi apa yang ada di iklan nomor 2? Makanan sehat dan bergizi berguna untuk pertumbuhan otak anak. Iya, pintar sekali ya. Sekarang iklan yang nomor 3, siapa mau mencoba? Oh iya Mbak. Dengan mengkonsumsi sayur dan buah segar dapat menjaga kesehatan jantung. Pintar sekali ya. Ternyata anak-anak semuanya pintar-pintar, sudah bisa menentukan kata kunci dan mencari informasi penting yang ada pada iklan. Sekarang kita berdiri dulu sebentar, yuk kita tepuk-tepuk dulu biar lebih semangat lagi. Yuk semuanya berdiri, berdiri dulu. Kita tepuk semangat, bisa ya? Bisa. Yuk semuanya dengan semangat. Tepuk semangat. Ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Silakan anak-anak duduk lagi ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa ya tadi ya? Kata kunci pada iklan. Terus mencari apa lagi tadi? Informasi penting yang ada pada iklan ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang iklan makanan sehat ya. Untuk menyempurnakan makanan yang sudah kita makan, ada nasi, terus apa lagi? Lauk, sayur, buah. Yang untuk menyempurnakan yang kelimanya itu apa ya anak-anak ya? Susu. Iya, kita minum susu. Anak-anak suka susu? Suka. Iya, tadi pagi siapa yang minum susu? Ada tidak? Oh iya, nah iya, segelas susu itu sangat baik ya untuk kesehatan kita. Nah, Bu Guru mau tanya, hewan apa ya yang bisa menghasilkan susu untuk kita konsumsi? Sapi. Iya, di rumah ada yang pelihara sapi? Ada. Siapa yang di rumah punya sapi? Oh, ternyata semuanya punya sapi di rumah. Iya. Nah, ya, jadi sapi itu bisa menghasilkan susu yang dapat kita konsumsi. Ya, itu gambarnya hewan sapi. Ya. Nah, sapi itu adalah termasuk golongan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu maksudnya sih apa ya anak-anak ya? Hewan ruminansia Jadi hewan ruminansia itu adalah hewan yang memakan atau memamak makanannya sebanyak 2 kali. Ya, contohnya tadi apa? sapi. Selain sapi apa lagi? Kambing. Apa lagi? Domba. Apa lagi? Kambing. Ya, itu contoh-contohnya yang termasuk hewan ruminansia. Nah, sekarang kita akan mempelajari organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Anak perhatikan gambar yang ada di depan ya. Yang pertama
kita pelajari secara lengkapnya. Pertama, ketika sapi itu mau makan, sapi itu makanannya apa ya? Rumput. Pintar. Dimasukkan kemana dulu anak-anak? Mulut. Masuk ke mulut. Nah, di mulut itu ada apa saja sih? Gigi. Ada gigi, ada Lidah. nah, Saliva. ya. Gigi itu gunanya untuk apa? Mengunyah. Untuk mengunyah apa? Mengunyah rumput, ya. Nah, lidah itu gunanya untuk apa lidah? Merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. lambung. Iya. Yang ketiga, saliva. Saliva itu apa sih saliva? Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar untuk disalurkan ke organ mulut. Ya, jadi saliva itu adalah cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Ya. Tadi dari rongga mulut terus menuju ke mana? Ke esofagus. Ya, dari esofagus yang ketiga masuk ke lambung. Ya, dari lambung nanti menuju Usus. dan yang terakhir Anus. iya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak sekarang menyimak, memperhatikan video yang ada di depan. Bentar. Ya, sekarang anak-anak simak video yang ada di depan tentang proses Halo adik-adik, pencernaan. dalam pembelajaran kali ini kalian akan mengidentifikasi pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Kemudian, kalian juga akan menuliskan pada sebuah diagram. Sekaligus kalian akan menuliskan proses dalam setiap tahapannya adik-adik. Kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Tahap yang pertama adalah rumput dikunyah di dalam mulut. Ya, dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat dua organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting yaitu gigi dan lidah. Gigi pada ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia yang lain adik-adik. Tahapan berikutnya adalah makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Ya, dalam saluran organ ini adalah penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan adik-adik. Tahap berikutnya adalah makanan akan menuju ke rumen atau perut besar. Disinilah terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk dilakukan oleh gigi ke rumen. Selanjutnya makanan akan kembali ke mulut. Ya, pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Tahapan berikutnya adalah akan masuk ke dalam retikulum. Ya, di dalam retikulum inilah makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Tahap berikutnya adalah akan menuju omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Tahap berikutnya akan menuju ke abomasum. Ya, di dalam abomasum inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan peksin yang dihasilkan oleh abomasum adik-adik. Proses selanjutnya adalah akan menuju usus halus dan anus. Ya, setelah makan halus dari ruang abomasum,
Makanan kemudian didorong masuk ke usus halus di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa makanan akan dibuang melalui anus. Oke, tadi? Nah, tadi anak-anak sudah menyimak videonya ya? Ya, tentang sistem atau skema pencernaan pada hewan ruminansia. Untuk selanjutnya, sekarang anak-anak akan berkelompok untuk berdiskusi. Ya, nanti kita akan berdiskusi tentang materi tadi yang sudah anak-anak lihat dalam video tentang skema sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Kelompoknya seperti biasanya ya. Ya, sekarang silakan anak-anak tempat duduknya diatur untuk duduk berkelompok. Silakan. Anak-anak sudah berkelompok semuanya? Sudah. Sekarang Bu Guru bagikan lembar kerjanya. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan teman kelompoknya. Silakan diisikan di situ tentang skema sistem pencernaan pada hewan ruminansia seperti yang sudah tadi anak-anak saksikan dalam video. Semuanya ikut bekerja sama. Diisikan di tiap-tiap kolomnya. Terus untuk kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Kelompok berapa, anggotanya siapa saja ditulis ya. Nah, terus nanti diisikan di kolom-kolom itu ya. Waktu sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau semuanya sudah selesai, sekarang Bu Guru minta kalian menunjuk satu perwakilan teman kalian untuk nanti maju membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Oh, Mas Wahid ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Skema pencernaan pada hewan ruminansia. Mulut, rumput dikunyah. 2. Oesophagus, menyalurkan makanan ke lambung. 3. Rumen, makanan dicerna sampai menjadi bubur. 4. Mulut, makanan dikunyah lagi. 5. Retikulum, makanan dicerna dengan bantuan bakteri anaerob. 6. Omasum, terjadi proses absorpsi makanan. 7. Apomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. 8. Usus halus, menyerap sari-sari makanan. 9. Anus, mengeluarkan sisa makanan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan yang kelompok kedua. Siapa yang mau maju ke depan? Mbak Nisa, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Skema pencernaan pada hewan ruminansia. 1. Mulut, rumput dikunyah. 2. Esophagus, menyalurkan makanan ke lambung. 3. Rumen, makanan dicerna sampai menjadi bubur. 4. Makan mulut, makanan dikunyah lagi. 5. Retikulum, makanan dicerna dengan bantuan bakteri anaerob. 6. Omasum, terjadi proses absorpsi makanan. 7. Apomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. 8. Usus halus, menyerap sari-sari makanan. 9. Anus, mengeluarkan sisa makanan. Demikian presentasi dari kelompok 2.
Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dari saya. Kita lanjutkan yang ketiga. Siapa perwakilan dari kelompok 3? Mbak Indah, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Skema pencernaan pada hewan ruminansia. 1. Mulut, rumput di kunyah. 2. Esofagus, menyalurkan makanan ke lambung. 3. Rumen, makanan dicerna sampai menjadi bubur. 4. Mulut, makanan dikunyah lagi. 5. Retikulum, makanan dicerna dengan bantuan bakteri anaerob. 6. Omasum, terjadi proses absorpsi makanan. 7. Abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim toksin. 8. Usus halus, menyerap sari-sari makanan. 9. Anus, mengeluarkan sisa makanan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita lanjutkan kelompok yang keempat, silakan. Mbak Titin. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Skema pencernaan pada hewan ruminansia. Mulut, rumput dikunyah. 2. Esofagus, menyalurkan makanan ke lambung. 3. Rumen, makanan dicerna sampai menjadi bubur. 6. Omasum, terjadi proses absorpsi makanan. 5. Retikulum, makanan dicerna dengan bantuan bakteri anaerob. 4. Mulut, makanan dikunyah lagi. 7. Abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim toksin. 8. Usus halus, menyerap sari-sari makanan. 9. Anus, menyalurkan sisa makanan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Titin. Ya, kelompok 5 apa kelompok berapa Mbak Titin? Kelompok 4. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Siapa yang mau maju? Ya, Mbak Vina. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Skema pencernaan pada hewan ruminansia. 1. Mulut, rumput dikunyah. 2. Esofagus, menyalurkan makanan ke lambung. 3. Rumen, makanan dicerna sampai menjadi bubur. 4. Mulut, makanan dikunyah lagi. 5. Retikulum, makanan dicerna dengan membantu bakteri anaerob. 6. Omasum, terjadi proses absorpsi makanan. 7. Abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim toksin. 8. Usus halus, menyerap sari-sari makanan. 9. Anus, mengeluarkan sisa makanan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Iya. Ya. Semuanya sudah maju ya anak-anak ya? Sudah. Iya. Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, Mama sudah berdiskusi tentang skema sistem pencernaan pada hewan Ruminansia. Iya. Nah, sampai di sini coba dari tadi pagi pertama kita belajar tentang apa saja ya anak-anak ya? Kata kunci. Kata kunci pada iklan. Terus tentang apa lagi? Informasi. Informasi yang ada pada iklan. Terus apa lagi? Ini tadi yang kalian diskusikan. Pencernaan Pada hewan ruminansia. Iya. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah jelas semuanya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah jelas, sudah paham semuanya, sekarang anak-anak akan mengerjakan evaluasi ya. Untuk yang sekarang kerjanya sendiri-sendiri, nggih, tidak berdiskusi, tidak berkelompok ya. Silakan dikerjakan di lembar kertasnya.
Jangan lupa dituliskan nama dan nomor urut. Ya, silakan anak-anak mulai mengerjakan. Bu Guru beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Jangan lupa nama dan nomor absennya dituliskan ya. Kalau sudah selesai, silakan pekerjaannya dikumpulkan. Kalau sudah selesai, ya, silahkan anak-anak boleh mengemasi alat-alat tulisnya. Dan untuk besok pagi kita akan melanjutkan belajar. Kalau tadi tentang iklan, besok kita akan belajar tentang poster. Silahkan nanti malam anak-anak buka bukunya dulu di halaman 40, dipelajari dulu di rumah, nggih? Ya, sekarang siap-siap untuk berdoa.